Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibn Soleh dan Soleha? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Bu Syifa, masih dengan mata pelajaran yang sama dipekerti. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Baik, kalau begitu, Ibu ingin review sedikit ingatan kalian dulu ya. Pada tanggal 4 Agustus, kita sudah belajar budi pekerti mengenai materi apa? Masih ada yang ingat? Iya, betul. Yaitu sikap bangga dan menjaga harga diri bangsa dan negara. Kali ini kita akan membahas mengenai budaya ketimuran merupakan kepribadian bangsa. Pengertian budaya timur. Kebudayaan timur yang dimaksud di sini adalah sebuah kebudayaan di luar kebudayaan orang-orang Eropa Barat. Kebudayaan timur muncul sebagai pembeda dari negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa Barat. Oleh karena itu, muncullah sebuah istilah Barat dan Timur. Hal yang paling dominan dari kebudayaan timur adalah adat istiadat yang masih dipegang teguh. Walaupun adat istiadat saat ini mulai pudar dan berubah, selain itu ada hal yang dominan adalah konsep gotong royong. Kebersamaan menjadi hal yang paling utama. Yang dimaksud hal dominan yaitu hal yang paling utama. Di dunia, bangsa timur dikenal sebagai bangsa yang ramah dan bersahabat. Contohnya, nilai kesopanan. Di beberapa negara di Asia, ada cara di mana kita harus menundukkan atau membungkukkan badan 90 derajat pada orang yang lebih tua atau mempunyai kedudukan yang lebih tinggi secara finansial maupun pendidikan, untuk menunjukkan rasa hormat kita. Kepribadian bangsa timur juga identik dengan tutur kata yang lemah lembut dan sopan dalam bergaul maupun berpakaian. Orang-orang timur juga sangat mengedepankan kepentingan bersama daripada kepentingan yang bersifat pribadi. Kesantunan memperlihatkan sikap yang mengandung nilai sopan santun atau etika dalam pergaulan sehari-hari. Kesantunan dapat dibagi 3, yaitu kesantunan berpakaian, kesantunan berbuat, dan kesantunan berbahasa. Pertama, kesantunan berpakaian yaitu hindarilah pakaian yang dapat merangsang orang lain, terutama lawan jenis, seperti pakaian tembus pandang atau transparan, menampakkan bagian badan yang pada umumnya ditutup, dan rok yang terlalu minim atau terbelah terlalu tinggi. Berpakaianlah yang rapi dan sesuai dengan keadaan, yaitu berpakaian resmi pada acara resmi dan berpakaian santai pada situasi santai. Contohnya, ketika kita ingin sekolah, maka yang dipakai adalah seragam sekolah. Dan ketika kita ingin bermain, maka yang dipakai adalah pakaian bermain. Kedua, kesantunan perbuatan adalah tata cara bertindak atau gerak-gerik ketika menghadapi sesuatu atau dalam situasi tertentu. Misalnya, ketika menerima tamu, bertamu ke rumah orang, duduk di ruang kelas, menghadapi orang yang kita hormati, berjalan di tempat umum, menunggu giliran atau antri, makan bersama di tempat umum, dan sebagainya. Masing-masing situasi dan keadaan tersebut memerlukan tata cara yang berbeda. Ketiga, kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Itu semua adalah kesantunan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita laksanakan atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Semoga kita dapat memperbaiki kesantunan kita pada setiap harinya. Pengertian menerima tamu. Menerima tamu tak sekedar aspek sosial, tapi ada dimensi pahala di dalamnya. Maksudnya yaitu terdapat pahala di dalamnya. Menerima tamu sama artinya dengan menyambung silaturahim. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya rahim itu berasal dari Ar-Rahman. Lalu Allah berfirman, siapa menyambungmu, aku menyambungnya. Dan barang siapa memutusmu, aku memutusnya. Hadis riwayat Bukhari. Tuan rumah hendaknya menerima tamu dengan baik, dengan wajah senyum dan ceria. Tuan rumah dianjurkan untuk mengucapkan selamat datang kepada tamunya. Sambutan yang sangat hangat ini akan melapangkan hati sang tamu dan membuat kedudukannya terhormat di sisi tuan rumah. Dalam agama kita, tentu ada aturan-aturan yang harus kita taati. Salah satunya yaitu cara bertamu yang sopan dan benar. Pertama, beritahu lebih dahulu kepada yang punya rumah agar dia bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Kedua, tepat waktu. Usahakan ketika kita sudah janji pada waktu yang telah disepakati, maka harus tepat waktu. Ketiga, masuk bila sudah dipersilakan. Artinya, ketika kita belum dipersilakan untuk masuk, masih harus menunggu di luar. Keempat, ucapkan salam. Karena salam adalah doa yang baik untuk tuan rumah maupun untuk kita yang bertamu. 5. Ingat waktu. Maksudnya yaitu jangan terlalu berlama-lama ketika bertamu ke rumah orang. Keenam, jangan pegang barang. Artinya, kita jangan sembarang memegang barang milik orang lain. Ketujuh, jaga sikap dan omongan. Jangan sampai sikap dan omongan kita dapat menyinggung tuan rumah. Selain tamu yang harus bersikap sopan dan benar, maka tuan rumah pun memiliki adab dalam menerima tamu. Cara atau adab tuan rumah terhadap tamu. Pertama, berpakaian rapi. Kedua, saat menerima kedatangan tamu harus bersikap yang baik, terutama harus bersikap sopan. Ketiga, tidak merepotkan diri. Keempat, lama waktu sesuai dengan hak tamu yakni 3 hari 3 malam. Lebih dari waktu itu merupakan sedekah jariyah. Kelima, antarkan sampai pintu halaman jika tamu pulang. Keenam, jika wanita yang sendirian di rumah, maka dilarang menerima tamu laki-laki masuk dalam rumah tanpa seizin suami. Itulah budaya ketimuran merupakan kepribadian bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan nilai kesantunan serta nilai gotong royong untuk kepentingan bersama. Sekian pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.